Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Kosta Sibarani dengan NIM 231091121210021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas PAT muskuloskeletal, di mana materi-materinya tersebut yaitu ada struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal, anatomi muskuloskeletal regional, dan juga vaskularisasi dan inervasinya. Dimana nanti sepanjang video ini mungkin saya akan menjelaskan baik tidaknya nanti sebelumnya saya mohon maaf. Yang pertama pada daerah yang pertama ini dapat kita lihat pada daerah struktur dan fungsional sistem muskuloskeletalnya terlebih dahulu. Di mana sistem muskuloskeletalnya itu ada sistem skeletal, sistem artikular, sistem muskular, dan juga memiliki fungsi-fungsi muskuloskeletal, di mana itu mendukung dan melindungi organ dan tubuh melindungi tubuh dan organ-organnya, di mana untuk membentuk postur dari tubuh, di mana itu juga melindungi organ-organ penting dalam tubuh, memungkinkan tubuh melakukan gerakan, memberikan bentuk, dukungan, stabilitas, dan pergerakan pada tubuh. Selanjutnya, pertama kita lihat dari daerah Costa. Di daerah Costanya ini bisa pertama kita lihat pada daerah tampak anteriornya itu ada tulang-tulang utama yaitu seperti tulang-tulang sternum, di mana ada sternum, di mana nanti pada sternum sendiri itu kita lihat adanya tulang datar di daerah di tengah dinding dada depan, ada tiga bagian. Ada manubrium sterni bagian paling atas yang melekat pada clavikula dan costa satu. Ada juga incisura jugularis dari lekukan atas yang tampak di pangkal leher, dan juga adanya corpus sterni, di mana nanti corpus sterninya itu merupakan badan sternum bagian tengah tempat melekatnya tulang rusuk 2 sampai 7 melalui cartilago. Selanjutnya itu adanya proses sipoideus ujung bawah sternum yang bisa tumpul maupun runcing. Selanjutnya itu ada kosta, tulang-tulang rusuk. Nah, kosta atau tulang rusuknya itu yang terdiri dari 12 pasang tulang yang melengkung daerah vertebra ke sternum atau menggunakan kartilago. Terus itu ada eh, tiga, yaitu ada kosta verae-nya yang nomor 1 sampai 7 itu merupakan tulang rusuk sejati yang terhubung langsung ke sternum via kartilago. Eh, Cartilago costalis. Selanjutnya itu ada costa spuriae, itu untuk Sporia ini sendiri dari Costa 8 sampai Costa eh, 10, karena rusuk itu disebut rusuk palsu karena menyatu dengan kartilago di atasnya bukan langsung ke sternum. Sedangkan yang dua lagi nomor 11 dan 12, Costa 11 12 itu merupakan Costa fluctuantes. Di mana Costa fluctuantes sendiri itu merupakan rusuk melayang di mana ujung depannya itu bebas, tidak terhubung ke sternum. Terus terdapat juga cartilago bradycostanya, cartilago costalis, itu merupakan tulang rawan hialin yang menghubungkan bagian anterior costa ke sternum. Selanjutnya tulang dan sendi girdal bahu, di mana nanti itu ada scapula, nanti scapulanya itu tulang belikat, itu ada acromion, di mana akromionnya sendiri itu tonjolan besar di atas scapula yang membentuk dari bagian tertinggi bahu. Selanjutnya itu processus coracoideus, di mana merupakan tonjolan ke depan tepat perlekatan dari si otot. Selanjutnya ada cavitas glenoidalis, merupakan cekungan untuk artikulasi dengan caput humeri atau sendi bahu. Selanjutnya ada kolum scapula, itu merupakan leher dari scapula. Selanjutnya ada fossa subscapularis, merupakan anterior scapula tempat melekatnya musculus subscapularis. Selanjutnya ada clavicula atau tulang selangkah menghubungkan dari sternum dengan scapula yang berperan dalam stabilisasi bahu dan gerak lengan atas. Selanjutnya itu adalah tampak dari posterior. Ini bisa dilihat adanya pelingkas itu ada tulang rusuk dan vertebratnya itu ada setiap tulang rusuk terdiri dari beberapa bagian. Ada kaput costa yang merupakan kepala rusuk yang bersandi dengan korpus vertebra. Selanjutnya ada kolom kolom costa, di mana kolom costanya itu sendiri ada itu merupakan lehernya, di mana antara kaput dan tuberkulum. Selanjutnya
Tuberculum costa itu tonjolan kecil untuk artikulasi dengan prosesus transversus vertebranya. Selanjutnya itu ada angulus costa, merupakan tempat rusuk melengkung tajam ke anterior. Selanjutnya itu ada corpus costa, itu batang utama dari tulang rusuk. Selanjutnya terdapat juga scapula, mana nanti scapulanya sendiri itu ada tonjolan ke belakang itu seperti itu spina scapula, tonjolan melintang yang membagi dari menjadi dua fossa. Apa itu? Fossa supraspinata, di mana cekungan atas spina yang tempat otot musculus supraspinatus. Selanjutnya ada fossa infraspinata, itu fossa di bawah spinata yang tempat otot musculus infraspinatus. Selanjutnya ada juga akromion atau ujung lateral spina scapula, artikulasi dengan clavicula. Selanjutnya terdapat juga kosta-kostanya, di mana kosta-kostanya itu sama seperti tadi, kosta 1 sampai 7 itu verae, yang langsung ke sternum, yang dia 7 8 sampai 10 itu yang bagian yang dibilang namanya spuriae, yang dia menggunakan kartilago atasnya, dan juga ada fluctuantis nomor 11 sampai 12 yang ujungnya bebas dari kartilago maupun sternum. Selanjutnya itu fungsinya sendiri itu untuk melindungi dari organ-organ vital, yaitu ada jantung, pembuluh darah, paru, esofagus, trakea. Selanjutnya ada juga dia peran dalam pernapasan, itu peran dari eh, peran ke atas dan keluar saat inspirasi yang dibantu oleh otot interkosta dan juga diafragma. Gerakan ini meningkatkan volume toraks untuk fasilitasi masuknya udara ke paru-paru. Selanjutnya adanya sendi dan gerak. Sendi dan gerak ini ada artikulasi namanya artikulasi vertebralis, di mana itu antara costa dan corpus vertebra, dan juga ada articulatio costotransversia antara tuberculum costa dan juga processus transversus. Selanjutnya ada articulatio sternocostalis, di mana antara cartilago costalis dan sternumnya. Mungkin selanjutnya pada daerah torak itu ada terdapat muskulusnya, otot dan permukaannya. Mungkin pertama permukaannya sendiri lebih dahulu. Itu ada musculus sternocleidomastoideus. Itu nanti terdapat musculus sternocleidomastoideus terdiri atas dua, pars sternalis dan pars clavicularis. Di mana nanti pars sternalisnya sendiri itu berasal dari manubrium sterni, dan juga ada pars clavicularis berasal dari clavicula. Fungsinya sendiri untuk fleksi dan rotasi dari kepala. Selanjutnya itu ada clavicula, tulang selangka. Clavicle sendiri itu merupakan tulang horizontal yang membatasi bagian superior dinding toraks dan juga torak anterior dan juga dasar dari leher. Dan juga ada musculus deltoideus, itu ada otot bahu besar yang berasal dari clavicula, acromion, dan spina scapula. Gimana itu berfungsi untuk abduksi dan juga rotasi dari lengan. Selanjutnya itu ada musculus pectoralis mayor. Musculus pectoralis major sendiri terdiri dari dua, pars clavicularis dan pars sternocaustalis. Di mana itu untuk fungsinya itu abduksi dan juga rotasi interna dari humerus. Selanjutnya mungkin ada bicep brachii dan tricep brachii. Untuk bicep brachii-nya sendiri itu bagian anterior dari fungsi anatomis tubuh, dari posisi anatomis itu ada flexor untuk flexor siku dan juga supraspinator. Juga ada tricep itu extensor dari siku, bagian belakang dari posisi anatomis. Selanjutnya itu ada musculus serratus anterior, di mana musculus serratus anterior itu melekat pada permukaan lateral costa dari rusuk, di mana itu fungsi itu menstabilisasi dari scapula, penting dalam gerakan abduksi lengan. Selanjutnya itu adalah latissimus dorsi. Latissimus dorsi sendiri itu adalah otot punggung yang besar meluas ke daerah bagian lateral toraks bawah, dan juga berfungsi dalam ekstensi, abduksi, dan rotasi internal humerus. Selanjutnya ada musculus obliquus yang sternus abdominis, di mana itu otot luar dinding abdomen yang berjalan serong dari atas luar ke bawah dalam.
yang membantu dalam rotasi dan fleksi dari tubuh. Selanjutnya, eh, musculus rectus abdominis, di mana nanti itu adanya otot vertikal dari garis tengah abdomen yang disusun oleh intersection tendinea dan juga dipisahkan oleh linea alba. Dan sebelumnya linea alba sendiri itu merupakan garis tengah tubuh yang merupakan tendon yang tidak berotot yang berwarna putih alba menjadi batas dari medial dari musculus rectus abdominis. Selanjutnya mungkin papila mamaria. Papila mamaria sendiri itu adalah landmark penting dalam pemeriksaan klinis toraks. Selanjutnya ada vena sepalika. Vena sepalika merupakan vena superficial di daerah sisi lateral lengan yang sering digunakan untuk akses intravena. Mungkin selanjutnya ini bagian dalamnya itu terdapat pertama musculus pectoralis major itu untuk superficial sebagian itu dipotong untuk menampakkan dari permukaan bawahnya kanan dan kiri. Selanjutnya itu ada musculus pectoralis minor di bawah dari musculus pectoralis major yang berasal dari posta 3 sampai 5. Dan insersinya itu untuk prosesus coracoideus scapula, dan fungsinya itu untuk menurunkan scapula dan membantu dari pernapasan, otot bantu inspirasi. Selanjutnya itu ada subscapula, subclavicular itu ya subclavicus. Clavis itu merupakan musculus subclavis itu merupakan otot kecil yang menghubungkan dari clavicula ke costa satu, di mana fungsinya itu stabilisasi dari clavicula. Selanjutnya itu musculus serratus anterior, di mana nanti itu di lateral thorax itu diinsersi pada margo medialis scapula. Fungsinya itu sangat penting dalam mencegah dari ada namanya winning scapula atau winning scapula. Selanjutnya ada musculus intercostalis externus itu untuk arah serat itu serong bawah ke median. Selanjutnya itu untuk perputaran dalam inspirasi untuk menarik rusuk ke atas. Ya, misalnya musculus intercostalis internus itu dari aksalnya itu serang dari bawah ke lateral yang berperan dalam aspirasi menurunkan dari rusuk. Selanjutnya itu ada musculus obliquus externus abdominis. Itu tampak bagian lateral bawah yang bersinergi dengan otot interkostal dalam respirasi dan stabilisasi dari trunkus. Selanjutnya ada musculus rectus abdominis dan vagina musculi recti. Pada gambar itu merupakan bagian dinding anterior dari abdomen. Selanjutnya untuk vaskularisasinya dan juga nervusnya itu ada musculus cephalica. Musculus cephalica sendiri itu venous superficial yang berjalan antara musculus deltoideus dengan musculus pectoralis major. Nah, selanjutnya itu ada arteri thoracoacromialis dan cabang-cabangnya. Ya, pada gambarnya agak lumayan jelas ini. Nah, itu untuk arteri torakis dan untuk arterinya itu memberi suplai ke daerah-daerah pectoralis dan acromion dan juga dari deltoid. Dan untuk nervus ada nervus pectoralis medialis atau dan lateralis. Di mana nanti nervusnya itu sendiri itu nanti akan menervasi motorik untuk apa musculus pectoralis major dan minor ya. Selanjutnya ada nervus thoracicus longus itu inervasi dari musculus serratus anterior. Untuk itu biasanya cedera napus ini menyebabkan skapula alata namanya. Selanjutnya ada nervus intercostalis, satu cabang dari nervus spinalis thoracalis itu T1 sampai T11 itu melewati sepanjang sulcus costa. Di cabang-cabangnya itu ada seperti ramicutanei laterales dan juga anteriores. Itu untuk inervasi dari kulit toraks. Selanjutnya kan dari ini tol- otot dan tulang dari bahu. Selanjutnya itu pertama kita lihat scapula atau tulang belikat. Itu pertama itu ada spina scapula. Nah, nanti di spina scapula sendiri itu eh, ada tonjolan yang tajam membagi fossa supraspinata dan infraspinata.
Selanjutnya itu ada fossa. Ada fossa supraspinata dan infraspinata itu tempat dari otot-otot rotator cuff melekat. Selanjutnya itu ada processus coracoideus, itu tulang anterior tempat melekatnya dari musculus pectoralis minor dan juga musculus coracobrachialis. Selanjutnya itu ada cavitas glenoidalis, di mana itu sendi dengan capotomeri dan membentuk dari sendi glenohumeral. Selanjutnya kita lihat clavicula, di mana itu menghubungkan dari manubrium sterni dan acromion scapula. Itu titiknya pelekatannya itu banyak otot seperti musculus pectoralis major, adductor musculus deltoid, dan juga musculus sternocleidomastoideus. Selanjutnya itu ada humerus. Humerus sendiri itu tempat ada dengan bagiannya seperti capotomeri. Capotomeri sendiri itu merupakan kepala yang berada bulat yang artikulasinya itu dengan kavitas glenoidalis. Selanjutnya itu ada tuberculum majus dan minus, di mana nanti tempat insersi dari otot rotator cuff. Selanjutnya ada kista tuberculi, tempat melekatnya musculus pectoralis major dan latissimus dorsi. Selanjutnya ada epicondylus, itu kayak tonjolan medial dan lateral di distal humerus. Selanjutnya ada trochlea dan capitulum, itu merupakan permukaan artikular dengan ulna dan radius. Selanjutnya ada otot-otot bahu utama, itu seperti musculus deltoid, itu untuk abduksi. Selanjutnya ada musculus pectoralis mayor untuk aduksi dan juga rotasi dari internal. Selanjutnya ada musculus coracobrachialis, itu untuk fleksi dan aduksi bahu. Musculus latissimus dorsi itu untuk ekstensi dan juga abduksi sekaligus rotasi internal. Selanjutnya ada subscapularis, itu untuk rotasi internalnya atau rotator cuff. Selanjutnya mungkin pada gambar sebelah sini bisa kita lihat adanya musculus supraspinatus. Musculus supraspinatus sendiri itu terletak di atas spina scapula yang itu abduksi itu untuk abduksi bahu awal itu 0 sampai 15 derajat. Eh, Selanjutnya itu ada itu merupakan salah satu otot rotator cuff ya. Selanjutnya ada musculus infraspinatus yang terletak di bawah spina scapula yang fungsinya itu untuk eh, dari rotasi eksternal dari bahu. Itu untuk berfungsi juga untuk ada bagian salah satu otot rotator cuff, salah satu rotator cuff. Selanjutnya ada musculus teres minor. Musculus teres minor sendiri itu dibawa dari infraspinatus yang musculus infraspinatus yang berfungsi untuk rotasi eksternal dan juga aduksi dari lengan. Itu juga ada merupakan salah satu rotator cuff. Selanjutnya ada musculus subscapularis. Kalau musculus subscapularis itu terletak di bawah subscapularis, di bawah fossa dari subscapularis. Itu di anterior dari scapulanya, itu untuk rotasi internal dari bahu. Merupakan bagian dari rotator cuff juga. Selanjutnya itu ada musculus teres major. Musculus teres major ini bukan dari rotator cuff, tapi berfungsi bersama latissimus dorsi untuk ekstensi dan juga aduksi. Selanjutnya ada sendi. Selanjutnya juga dia ada sendi. Selanjutnya itu ada sendi dari eh, sendi glenohumeral, di mana itu sendi glenohumeral ini bisa disebut sendi peluru antara capotomeri dan capitas glenoidalis. Dan stabilisasi sangat bergantung dengan adanya otot-otot dan ligamennya. Rentan terhadap dislokasi, eh, terutama paling sering dengan ligamen. Paling sering pada anterior, pada bagian interiornya. Selanjutnya ada eh, ada selanjutnya ada tendon dan juga bursa. Mana tendon dan bursanya ini sendiri itu tendon rotator cuff yang menyatu dengan kapsul sendi, di mana itu uh, bursa subacromialis itu mengurangi gesekan antara musculus supraspinatus, acromion,
Musculus supraspinatus dan juga acromion. Selanjutnya, ini merupakan bagian clavikula sebelah sini, di mana nanti kita pada clavikula terlebih dahulu. Clavikula sendiri itu merupakan permukaan superior dan inferior di bagian gambarnya. Di mana nanti itu terdapat corpus clavicula, merupakan batang tulang dari tulang selangka atau clavikula sendiri yang berbentuk S. Terdapat juga extremitas acromialis, itu merupakan ujung lateral clavikula yang menyambung dengan acromion scapula. Selanjutnya, selanjutnya terdapat juga ekstremitas dari sternalis. Ekstremitas sternalis itu merupakan ujung media clavikula yang berartikulasi dengan sternum atau manubrium sterni. Terdapat juga linea trapezoidea, itu merupakan tempat melekatnya ligamentum trapezoideum, dan terdapat juga tuberculum conoideum, di mana nanti itu adalah konjolan yang untuk perlekatan dari si ligamentum conoideum. Selanjutnya ada sulcus. Sulcusnya ini ada sulcus musculi subclavii. Itu merupakan alur tempat lewat dan melekatnya dari otot subscapul subclavius atau subclavius. Selanjutnya ada impressio ligamenti clavicularis. Di mana untuk ligamentum di mana nanti untuk ligamentum untuk ligamentum untuk uh, impresi ligamentum costoclavicularisnya itu nanti sebagai tempat melekatnya dari ligamentum costoclavicular. Ada regio dan insersi ototnya, di mana yaitu ada permukaan superior anterior, itu ada musculus sternocleidomastoideus, terus terdapat juga pada daerah inferior anteriornya terdapat musculus pectoralis major. Untuk bagian dari permukaan inferior posterior itu ada musculus subclavius. Untuk bagian superior posteriornya terdapat musculus trapezius, di mana permukaan inferior medialnya itu ada musculus sternohyoideus. Selanjutnya itu terdapat juga ligamen clavicula, di mana nanti uh, itu ada ligamen-ligamennya. Yang pertama itulah ligamen trapezoideum dan ligamen conoideum. Itu dua bagian dari ligamen coracocavicular, itu untuk menghubungkan dari si clavicula dengan processus coracoideus scapula. Terus ada ligamentum costoclaviculare, itu untuk menyambungkan dari clavicula ke costa 1. Selanjutnya ada ligamentum sternoclaviculare anterius, itu menguatkan sendi sternoclavicularis di bagian depan. Terus terdapat juga dia ada ligamentum ligamentum inter dan ligamentum interclavicular, itu menghubungkan kedua clavikula di atas dari manubrium sterni. Terdapat juga articulatio sternocostalis, sternoclavicularis, di mana yang clavicularis, di mana untuk ini ada terdapat ini kan sendi, terdapat itu beberapa 4 bagian, itu ada diskus dis discus articularis itu adalah cakram dari fibrokartilage yang memisahkan dari rongga sendi menjadi 2, yaitu dan juga ada kapsula articularis. Nanti di kapsula articularis ini nanti kapsul sendi yang membungkus dari keseluruhan sendi.
Terdapat juga namanya sikonrosis sternocostalis, di mana itu hubungan kartilaginosa antara kosta satu dan sternum. Selanjutnya itu ada articulatio sternocostalis, di mana itu untuk sendi antara sternum dan tulang rusuk sejati. Selanjutnya, pada daerah radius, mungkin yang terlihat di sini adalah eh, ada kaput radii. Kaput radii-nya ini merupakan kepala radius yang berartikulasi dengan capitulum humerus, di mana nanti di bawahnya terdapat kolom radii. Kolom radii sendiri itu merupakan leher dari radius yang menghubungkan kepala dengan badan. Terdapat juga tuberositas radii. Tuberositas radii sendiri itu merupakan tempat insersio dari otot bicep brachii. Terdapat juga fascia anterior, fascia posterior, anterior dan posterior itu untuk tepi tulang tempat perlekatan dari membrana interosea dan otot. Enggak untuk permukaan depan dan belakang batang dari radius. Sedangkan untuk margo anterior, margo posterior, dan margo interoseus itu tepi-tepi tulang yang sebagai tempat perlekatan dari membrana interosea dan otot. Selanjutnya ada prosesus styloideus radii. Itu merupakan tonjolan ujung distal dari sisi lateral pergelangan dari tangan. Selanjutnya terdapat juga fascies articularis dari carpalis, di mana nanti di fascies ini permukaan articularis distal radius dengan si scapoideum dan lenatum. Selanjutnya kita masuk ke tulang ulna. Yang bisa kita lihat untuk tulang ulna sendiri itu ada terdapat oleh kranon, mana itu tonjolan besar di proximal ulna yang membentuk dari siku dan incisura trochlearis, membentuk dari siku dan ada terdapat incisura trochlearis itu untuk di atas, di gambar atas itu ada ya. Mana itu untuk cekungan menerima dari trochlea dari merus. Selanjutnya ada prosesus coronoideus. Proses coronoideus sendiri itu merupakan tonjolan anterior ulna, bagian dari sendi siku. Selanjutnya ada tuberositas ulna, itu tempat dari insersio otot brachialis. Terus yang penting di sini juga ada facies anterior dan facies posterior. Itu merupakan permukaan batang dari tulang ulna atau os ulna. Dan ada juga mungkin yang terakhir di sini ada proses styloideus ulna, itu tonjolan distal medial ulna. Selanjutnya mungkin adanya struktur interosseus dan hubungan distalnya, di mana nanti di struktur interosseus dan hubungan distalnya ini adanya membrana interossea, di mana adanya jaringan fibrosa dari antara radius dan ulna yang berfungsi untuk sebagai penyeimbang tempat dari perlekatan ototnya, di mana ada juga nanti namanya articulatio radio ulnaris distal,
Dimana nanti itu untuk sendi antara incisura ulnaris, sendi incisura ulnaris itu di atau radius dan juga di kaput ulnarnya. Terus terdapat juga lekukan untuk muskulus eh, extensor, di mana nanti itu lekukan-lekukannya itu ada untuk muskulus extensor karena lebih dari satu. Itu ada lekuk untuk muskulus extensor, pollicis longus, terus ada dia extensor digitorum, ada juga extensor indicis, itu dan juga ada di tuberculum dorsal. Tuberculum dorsal atau Leicester ini merupakan tonjolan dari posterior radius yang menjadi jalur dari tendon tendon dari musculus extensor pollicis musculus extensor pollicis longus dan juga adanya persendian dengan os lunatum dengan os scapuideum. Itu nanti akan di mana nanti dengan persendiannya itu dari si oslonatum dan juga scapoideumnya itu akan menyusun dari sendi di pergelangan tangan. Biasa disebut articulatio radiocarpalis. Articulatio radiocarpalis. Carpalis. Selanjutnya mungkin ya di sini kita lihat pada bagian bawah lengan ini pada ini sampai posterior. Mana nanti tuh ada muskulus tricep brachii, mana tuh muskulus tricep brachii sendiri eh, merupakan otot lengan dari atas posterior utama yang terdiri dari tiga kepala, yaitu ada longum, ada lateral, dan juga ada medial. Di mana nanti, tapi pada gambar ini cuma hanya terdampak pada bagian inferiornya saja. Selanjutnya itu ada musculus brachioradialis. Ini bergambar lihat itu ada otot eh, flexor lengan bawah yang sebenarnya berada di sisi lateral, tapi namun terlihat dari posterior. Fungsinya itu untuk fleksi pada sendi dari si sikunya. Selanjutnya itu ada musculus extensor carpi radialis, longus, dan brevis. Di mana nanti, maaf, aduh, di mana nanti itunya untuk muskulusnya itu berfungsi dalam ekstensi dan juga abduksi untuk menunjukkan dari si pergelangan tangan. Selanjutnya itu ada tendon yang terus tendonnya itu berjalan menuju dari basis os metakarpal 2 dan juga 3. Selanjutnya ada musculus extensor digitorum. Nanti musculus extensor digitorum sendiri itu otot utama yang memanjangkan jari-jari 2 sampai 5, di mana nanti dengan tendonnya itu menyebar ke palang setengah dan distal. Selanjutnya itu ada extensor digiti minimi, di mana nanti musculus extensor digiti miniminya itu merupakan otot khusus, di mana nanti otot khususnya itu untuk ekstensi dari jaringan jari kelingking ya digitus atau digitus yang kelima. Selanjutnya itu ada musculus ancenous. Musculus ancenous sendiri itu otot kecil yang dimana nanti dekat siku yang membantu dari ekstensi lengan bawah. Selanjutnya ada musculus extensor carpi ulnaris. Mana musculus extensor carpi ulnaris sendiri itu fungsinya itu untuk ekstensi dan juga adduksi untuk pergelangan tangan. Selanjutnya itu berjalan dari sisi ulnar ke lengan bawah. Selanjutnya ada musculus abductor pollicis longus, di mana nanti itu otot-otot ini memanjangkan
dari si ibu jari secara berturut-turut. Namun itu ada brevis untuk pulse proximal dan juga ada longus untuk pulse distal. Selanjutnya ada musculus extensor indicis, itu memungkinkan dari ekstensi khusus pada jari telunjuk. Digitus yang kedua, ya, yang kedua tampak di sini. Selanjutnya ada musculus, ada, oh enggak, di sini ada retinaculum extensorum. Retinaculum extensorumnya ini itu struktur fibrosa tebal yang menahan dari si tendon-tendon extensor di tempat saat melewati pergelangan tangannya. Selanjutnya di sini ada ramus, ya jelas agak ada ramus dorsalis nervi ulnaris, merupakan cabang ulna yang menyuplai dari sisi dorsal, medial tangan dan sebagian dari ibu-ibu jari, sebagian dari jari-jari. Ya, selanjutnya ini ada Veola radialis. Mungkin Veola radialis ini penting, itu merupakan cekungan dari dorsal ibu jari yang dibentuk oleh bisa dilihat itu dibentuk oleh tendon-tendon dari otot-otot yang ab- abduksi atau abduktor dan juga untuk ekstensor si ibu jari. Selanjutnya pada bagian sini bisa kita lihat ada musculus bicep brachii. Nah, untuk musculus bicep brachii itu tuh otot utama pada sisi anterior lengan atas. Karena dia paling gede. Yang gede di daerah anteriornya. Selanjutnya itu merupakan itu merupakan otot utama pada sisi anterior lengan atas. Sebagai flexor kuat pada siku dan juga supinator lengan bawah. Nah, terdapat juga musculus brachialis. Nanti di situ ada terletak di bawah dari bicep brachialis yang berperan penting dalam fleksi siku. Selanjutnya itu ada musculus pronator teres. Pronator teres ini ototnya pendek, tapi itu melintasi secara diagonal dari medial ke lateral. Itu fungsinya untuk mempronasi dari lengan bagian bawah. Selanjutnya ada musculus extensor carpi radialis. Musculus extensor carpi radialis itu untuk melakukan fleksi dan juga abduksi dari pergelangan tangan. Man tendonnya itu menuju ke basis os metakarpal 2 dan ketiga. Selanjutnya itu musculus palmaris longus. Musculus palmaris longus sendiri itu merupakan otot kecil dengan tendonnya itu yang panjang dan juga superficial, di mana nanti akan membantu fleksi pergelangan tangan. Selanjutnya ada musculus eh, flexor carpi ulnaris, itu melakukan fleksi dan juga adduksi pergelangan tangan dan menempel pada ke os dari pisiform. Selanjutnya musculus flexor digitorum superficialis. Nah, di musculus flexor digitorum superficialis ini, di sini nanti ada flexor jari-jari di nomor jari 2 dan 5 pada sendi proksimal interpalang melewati pergelangan sebagian sebagai bagian dari lapisan tengahnya. Selanjutnya di sini ada musculus flexor yang pollicis longus. Nah, musculus flexor pollicis longus di sini nanti ada otot dalam yang memanjangkan ibu jari hingga ke palang distal. Selanjutnya di sini ada aponeurosis palmaris. Di mana aponeurosis palmaris itu struktur fibrotik yang tebal pada
pada telapak tangan yang menjaga posisi tendon dan juga otot fleksornya. Selanjutnya ada ospiciform, ospiciform in sendiri atau tulang itu merupakan tulang sesamoid kecil di dalam tendon dari musculus flexor carpi ulnaris. Selanjutnya ada juga otot otot tenar. Otot tenar itu otot ibu jari dan juga otot hipotenar itu merupakan otot dari si eh, linking atau untuk gerakan halus dari jarinya. Selanjutnya kita lihat juga ada saraf dan juga vaskularisasinya. Yang pertama itu ada nervus medianus. Nervus medianus sendiri itu merupakan eh, untuk menyuplai dari otot flexor anterior dan sebagian besar dari tangan. Dan ada juga nervus ulnaris. Nervus ulnaris sendiri itu menyuplai dari sisi lengan, sisi medial lengan yang bagian bawah, dan juga otot intrinsik dari tangan. Selanjutnya ada juga eh, nervus, nervus, nervus yang ada lagi tuh ada nervus cutaneus antebrakii, nervus cutaneus antebraki antebrakii lateralis ini atau yang medialis juga ada itu untuk cabang sensorik ke kulit lengan bawah, dan juga ada arteri radialis atau arteri ulnaris itu merupakan arteri utama yang untuk suplai darah ke lengan bawah dan tangan. Kita lanjut pada selanjutnya ini ada anatomi dari tulang tangan atau tulang telapak tangan. Pertama itu ada palans. Palans itu atau tulang itu merupakan tulang-tulang jari. Di mana palans itu ada palans distal, medial, dan proksimal. Di mana itu membentuk dari ruas-ruas di jari-jari tangan. Seperti di mana setiap jari itu memiliki tiga ruas seperti proksimal, medial, dan juga distalnya. Nanti itu di semua ibu jari kecuali ibu jari semua jari kecuali ibu jari. Mana ibu jari hanya memiliki dua, yaitu proksimal dan juga distalnya. Nah, masing-masingnya itu nanti akan masing-masing palang itu memiliki dari bagian kaput namanya itu kepala, dan juga adanya korpus yaitu badan, dan juga adanya basis atau pangkal. Nah, selanjutnya itu ada osa metakarpanya, metakarpinya, di mana osa metakarpinya terdiri dari 5 tulang panjang yang membentuk telapak tangan, diberi nomor 1 sampai 5, mulai dari ibu jari sampai ke kelingking. Selanjutnya itu tiap metakarpal memiliki basis atau proksimal yang bertemu dengan tulang karpal, korpus, dan juga kaput yang berartikulasi dengan palans proksimalnya. Selanjutnya itu ada pada gambar ini terlihat juga ada osa karpi gitu. Osa karpi di mana nanti tulang karpa ini terdiri dari 8 tulang kecil yang tersusun dalam dua baris, di mana itu ada baris proksimal yaitu lateral ke medial itu ada os scapuloideum, ada os lunatum, ada os triquetrum, dan juga ada os pisiform. Untuk itunya pada bagian distalnya itu ada lateral ke medial, di mana itu ada os trapezium, ada os trapezoideum, ada os capitatum, dan juga os hamatum. Dan juga ada os pisiform itu merupakan tulang sesamoid yang berada pada untuk pisiform itu merupakan tulang sesamoid yang berada pada tendon musculus flexor carpi ulnaris. Selanjutnya itu ada os scapuloideum dan os lunatum yang berartikulasi dengan radius yang membentuk darah sendi pergelangan tangan sejati. Selanjutnya itu ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid sendiri itu terletak pada dasar ibu jarinya, di mana nanti dia itu akan tetap pada dasar ibu jari bagian palmar yang perlekatan dari tendon-tendon otot tenarnya. Selanjutnya itu kita ke samping, ini ada nampak otot-ototnya itu. Yang pertama itu otot tenar atau otot dari si ibu jari itu ada musculus abductor pollicis brevis yang menginduksi dari ibu jari. Selanjutnya itu ada musculus flexor pollicis brevis yang menekuk palang si ibu jari, dan juga ada musculus opponens pollicis itu, ya musculus opponens pollicis itu ada mungkin
kan dari gerakan-gerakan seperti oposisi ibu jari terhadap jari-jari lain. Semua otot dari ini ibu jari ini atau otot tenar ini dinervasi oleh nervus medianus. Selanjutnya, untuk otot-otot hipotenar atau kelingkingnya, itu bisa kita lihat, itu ada musculus lumbrik, ada otot-otot tenarnya, hipotenar itu ada musculus abductor digiti minimi, musculus eh, flexor digiti minimi brevis, dan musculus opponens digiti minimi. Itu fungsinya untuk menggerakkan dari digitus limeni atau kelingking ini. Inervasinya itu oleh nervus ulnaris. Selanjutnya itu ada otot-otot tengah. Otot tengah sendiri itu ada muskuli muskuli lumbrik ada muskuli lumbricalis itu membantu fleksi pada sendi dan juga metacarpophalanx dan ekstensi pada sendi interphalanx. Di mana nanti lumbricalis 1 dan 2 ini dilepasi oleh nervus medianus, ketiga dan empat oleh nervus ulnaris. Dan juga ada musculi interossei dorsalis yang keempat dan juga palmaris yang ketiga itu bertanggung jawab untuk abduksi dan juga aduksi dari jari-jari. Semua diinervasi oleh nervus ulnaris. Selanjutnya itu ada retinaculum flexorum. Itu retinaculum flexorum sendiri itu ada ligamen carpi transversum. Itu struktur ligamen kuat yang membentuk dari tunnel karpal. Itu menjaga tendon-tendon fleksornya itu agar tetap dekat dengan tulang subfleksi dan juga ada nervus medianus lewat di dalam terowongan-terowongan ini. Selanjutnya itu ada eh, tendon flexor. Nah, di tendon flexor ini nanti dia itu tendon otot flexor itu tendon musculus flexor digitorum superficialis dan profundus. Itu melewati tunnel karpal yang menuju ke jari-jari fleksinya. Dan juga ada tendon musculus flexor pollicis longus melewati saluran sendiri. Itu menuju ke ibu jari. Untuk vaskularisasinya itu ada arteri radialis dan ulnaris itu untuk menyuplai tangan. Dan juga keduanya itu membentuk arcus palmaris superficialis yang bagian superficialis dan profundus, dan dari lingkungan itu muncullah arteri-arteri lain yang untuk menuju ke masing-masing jari. Selanjutnya itu tampak dorsalnya ini dia ada muskuli interossei dorsalis itu terletak di antara tulang-tulang patah karpal di mana tuh meng- menginduksi dari eh, menginduksi dari si jari-jari dari garis tengah tangan. Selanjutnya, ntar ini udah menarik. Nah, selanjutnya ada ligamentum metacarpal transversum. Ligamentum metacarpal transversum ini, nanti dia itu ligamentum kuat yang menghubungkan dari kepala ke kepala metacarpal dan menjaga dari struktur palmar tangannya. Selanjutnya, mungkin itu saja. Kita sambung ke abdominis. Abdominis ini kita bisa lihat aja di sini yang penting itu ada musculus pectoralis major. Tadi sudah dijelaskan otot yang besar bagian ini. Selanjutnya itu ada musculus serratus anterior. Musculus serratus anterior itu aduh, nanti otot-otot bergerigi seperti ini itu nanti akan menggerakkan skapula ke depan. Itu sudah tadi. Terus ada musculus obliquus externus abdominis. Musculus obliquus externus abdominis sendiri itu adanya ya, itu untuk fungsi utamanya itu untuk menggerakkan dari untuk obliquus externus itu fungsinya itu fleksi batang tubuh dan juga rotasi dari batang tubuh ke arah sisi berlawanan dan juga tekanan-tekanan untuk tekanan intraabdomen. Selanjutnya itu ada musculus intercostalis interni, di mana nanti musculus intercostalis interni ini nanti dia itu untuk otot antar tulang rusuk yang berbentuk pernapasan inspirasi tentunya. Selanjutnya ada juga aponeurosis. Aponeurosis sendiri dia itu nanti uh, untuk berfungsi itu menyelimuti dari otot-otot rectus abdominis, aponeurosis musculus obliquus externus abdominis.
Selanjutnya ada musculus rectus abdominis, ini yang sering dibilang sit back, itu fungsinya untuk fleksi tulang belakang dan juga meningkatkan dari tekanan interabdomen. Selanjutnya itu ada musculus obliquus internus abdominis, itu otot-otot miring itu yang serabutnya dari bawah luar ke dalam atas, fungsinya sama, namun fungsinya itu sama saja, namun rotasinya yang arahnya yang sama. Selanjutnya itu ada linea alba. Linea alba sendiri itu tendon putih di garis tengah tubuh yang memisahkan dari otot rectus abdominis kanan dan kiri. Selanjutnya ada spina iliaca anterior superior. Itu yang merupakan titik anatomis yang biasa dipakai untuk klinis seperti appendicitis dan lain-lain. Selanjutnya ada ligamentum 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 inguinale, itu untuk eh, menjalar dari spina iliaca anterior superior ya. Ada juga ligamentum lacunare, itu ekstensi dari ligamentum inguinale ke arah bawah. Terus ada juga musculus cremaster. Nah, musculus cremaster sendiri itu untuk melingkupi dari funiculus spermaticus yang berperan dalam mengangkat testis saat keadaan suhu, tergantung keadaan suhunya. Selanjutnya ada fascia lata, yaitu fascia pada paha yang melindungi dari otot-otot paha bagian luar. Selanjutnya bisa kita lihat dari kanan, itu ada musculus pectoralis major, udah tadi, sama serratus anterior. Ada processus sequoideus. Processus sequoideus ini sangat berfungsi untuk titik-titik penting dan landmark, terutama pada CPR. Ada linea alba juga, sudah. Ada juga teleskop subkutanea, itu yang warna kuning. Sangat khas, itu merupakan jaringan-jaringan subkutan, bagian itu lemak, itu di bawah kulit. Selanjutnya itu fascia abdominis superficialis, itu ada fascia kamper bagian superficial lemak, dan juga ada scarpa, lapisan dari subkutan dari yang lebih berserat. Juga ada arteri venanya, arteri vena epigastrica superficialis. Arteri vena itu untuk suplai daerah bawah abdomen dan pubis. Dan juga ada arteri vena pudenda externa, itu untuk untuk suplai genitalia externa. Juga anulus inguinalis superficialis, itu lubang pada dinding abdomen tempat keluarnya funiculus spermaticus pada pria. Dan juga ada funiculus spermaticus, tadi sudah dijelasin. Juga ada fascia penis profunda, itu fascia bak, itu sama seperti gambar yang kiri. Juga ada tunica dartos. Tunica dartos ini lapisan otot tipis di skrotum yang mengatur suhu pada testis. Selanjutnya kita kok agak selanjutnya kita pada bagian pelvis dan perineum. Ini terutama pada perempuan dan laki-laki itu berbeda. Yang perempuan itu ada uterus, itu organ reproduksi terdiri dari fundus, corpus, cervix, dan juga ada, ya ini cervix, dan juga ada tubuh uterina, itu tempat fertilisasi. Adanya vagina untuk kanal kelahiran, adanya labia untuk pelindung dari eksternal organ genital. Juga ada ini, ada ligamentumnya ya. Itu untuk ligamentum latum dan ligamentum teres uteri, itu menopang dari si uterusnya. Kita sambung ke laki-laki. Untuk laki-laki sendiri itu bisa kita lihat ada vesika urinaria, itu menampung urin sebelum dikeluarkan. Dan selanjutnya ada prostat untuk menghasilkan cairan semen. Ada uretra, itu selang seperti selang atau jalan akhir urin, dan juga cairan semen. Juga ini terdiri, penis sendiri itu terdiri atas corpus cavernosum dan spongiosum. Untuk skrotum sendiri itu merupakan kantung dari testisnya, di mana testis dan epididymis sendiri itu produksi dan pematangan dari si sperma. Selanjutnya kita masuk ke koksi atau pelvis panggul. Nah, ini kalau untuk oxy sendiri itu ada tiga jenis, tiga warna itu berbeda. Itu pertama ada oxylium warna kuning, itu bagian atas yang lebar, itu fungsinya itu menopang berat badan, terutama saat berdiri dan duduk. Dan mark penting itu seperti sias, itu mark penting. Sias itu spina iliaca anterior superior, itu untuk appendicitis bisa sih, untuk eh, palpasi titik pentingnya. Terus ada SIPS atau spina iliaca posterior superior, itu merupakan tonjolan pada punggung belakang. Selanjutnya itu ada warna biru, itu ada os ischiae. Os ischiae sendiri itu bagian bawah atau posterior pelvis, memiliki tuber ischiadicum, itu untuk tempat duduk dan juga insersi dari otot hamstring. Selanjutnya warna merah, kita lihat ada os pubis. Os pubis sendiri itu bagian dari anterior bawah yang bersatu dengan simpipis pubica di bagian tengah bawah, di tengah depan. Selanjutnya itu ada foramen, bagian penting itu ada foramen obturatorium.
obturatum itu merupakan lubang besar untuk tutup untuk membran obturator. Jadi tempat keluarnya dari tempat lewatnya dari nervus obturatorius. Lanjut itu ada acetabulum ini yang bersatu dengan femur nantinya untuk raput femur itu merupakan bagian dari sendi panggul. Selanjutnya ada cristeliaka itu puncak dari os ilium, tempat dari insersi musculus obliquus abdominis dan musculus latissimus dorsi. Selanjutnya ada tulang femur. Nah, ini pertama mulai dari proksimal dulu. Itu ada caput femoris itu yang kepala yang akan dimasukkan ke dalam asetobulum nanti membentuk dari sendi-sendi panggul. Selanjutnya itu ada fovea capitis femoris itu lekukan kecil di kepala femur itu mengandung dari pembuluh darah. Selanjutnya itu nanti ada eh kolom kolom femoris itu nanti sering rentan fraktur pada usia lansia. Trochanter mayor dan minor itu tonjolan besar sebagai untuk tempat insersi dari otot gluteus dan iliopsoas. Selanjutnya itu linea intertora trochanter trochanteria, trochlearica dan crista intertrochanterica. Itu garis penting untuk penghubung dari trochanter. Untuk bagian distalnya sendiri ada condylus medialis dan lateralis itu membentuk sendi lutut dan juga tibia. Ada juga epicondylus. Itu epicondylus itu untuk tonjolan di atas. eh Condylus untuk insersi ligamen dan otot. Selanjutnya itu ada ini ada linea aspera, mungkin linea aspera. Untuk si linea aspera sendiri itu tuh garis-garis kasar pada posterior femur sebagai tempat untuk otot melekat seperti otot adductor, hamstring, dan bisa kita selanjutnya itu ada otot tulang kering itu ada tulang kering betis atau tulang kering atau betis yang sering disebut itu ada pertama tibia. Tibia sendiri itu untuk menopang beban tubuh untuk mengartikulasi dengan femur dan juga talus. Selanjutnya itu ada condylus medialis, lateralis, dan artikulasi dengan femur. Terus ada kita lihat juga terdapat tuberositas tibiae. Tuberositas tibiae itu eh, untuk tempat melekatnya ligamentum patella. Ya, dulu tuh. Selanjutnya itu ada malleolus medialis itu tonjolan medial pada pergelangan kakinya. Selanjutnya kita lihat ada fibula itu bagian lateralnya itu dia itu tidak menopang beban tapi itu berfungsi untuk stabil dari lateralnya. Itu ada caput fibula. Caput fibula itu untuk artikulasi proksimal dekat saraf peroneus. Selanjutnya itu ada malleolus lateralis. Nanti malleolus lateralis ini untuk stabilisasi lateral sendi talocrula. Ini terlihat di gambar. Kita bisa lanjut ke daerah telapak kaki. Telapak kaki itu, tulang kaki itu ada bagian tarsal, metatarsal, dan phalanx. Untuk tarsalnya sendiri ada 7 tulang pendek, di mana itu ada talus, itu untuk mengartikulasikan dari tibia dan fibula, itu untuk sendi-sendi pergelangan kaki. Terus adanya calcaneus, itu ada tumit, untuk insersi pada tendon Achilles di belakangnya. Selanjutnya itu ada navicular. Navicular itu depan talus untuk menyambung ke cuneiform. Selanjutnya itu ada cuboid. Cuboid itu lateral di belakang dari metatarsal 4 dan 5. Dan untuk cuneiform itu di antara navicular dan metatarsal 1 dan P3. Selanjutnya ke metatarsal. Metatarsal sendiri itu ada 1 sampai 5 itu ada basis, shaft, dan juga ada kepala yang menyambung ke phalanx. Selanjutnya itu ada phalanx. Phalanx sendiri itu sama seperti jari-jari tangan. Itu ada proximal, middle, dan juga distalnya. Kecuali jempol kaki yang hanya memiliki proximal dan distal. Mungkin bisa kita lanjut ke otot daerah kaki, otot paha. Itu bagian anterior dan posterior. Yang pertama anterior dulu yang sangat jelas di sini ada sartorius. Itu sartorius sendiri itu dia itu panjang. Itu nanti dia dari eh, bisa kita lihat panjang dari sias ke tibia medialis. Nah, tibia medialis. Nah, nanti dia itu selanjutnya itu ada musculus rectus femoris itu nanti flexor panggul dan juga extensor dari lututnya. Dan di situ ada vastus lateralis juga, lateralis, medialis, dan juga itu factor lateralisnya itu ada nanti bagian dari quadriceps. Selanjutnya itu ada musculus iliopsoas. Musculus iliopsoas sendiri itu ada dua itu untuk flexor utama dari panggul. Selanjutnya ada musculus tensor fasciae latae
itu untuk menegangkan dari fascia lata yang menstabilkan sendi lutut. Selanjutnya ada musculus adductor longus, brevis, magnus, itu untuk adduksi dari paha. Selanjutnya kaki bawah kita lihat pada posisi anterior dulu. Itu ada musculus tibialis anterior, itu dorsifleksi dan inversi kaki. Selanjutnya juga ada, iya, ada musculus extensor digitorum longus. Itu untuk namanya extensor digitorum longus, berarti itu untuk ekstensi dari jari-jari kaki. Ada musculus extensor hallucis longus itu juga untuk ekstensi, tapi khusus ke ibu jari. Selanjutnya ada musculus, oh iya, selanjutnya ada musculus peroneus longus dan brevis itu untuk eversi dan plantar dari fleksinya. Mungkin kita lanjut. Nah, vaskularisasi itu yang sebelumnya itu ada tampak anterior eh, untuk inervasi cutaneus itu untuk saraf-saraf bagian kulit. Saraf-saraf kulit itu merupakan ada tampak anterior dan juga posteriornya. Anteriornya itu pada palmar itu ada nervus axillaris itu mempersarapi daerah deltoid dan juga bagian dari proximal lateral lengan atas, dan juga ada nervus cutaneus brachialis lateralis inferior persarapi dari lateral distal dengan lengan atas, dan juga nervus cutaneus medialis dan nervus cutaneus brachialis itu untuk aduh, itu untuk eh, nervus cutaneus brachiomedialis dan eh, terus antebrachiomedialis itu persarapi bagian medial lengan atas dan lengan bawah. Terus nervus medianus itu persarapi area palmar, area ibu jari, telunjuk, dan jari tengah, dan setengah dari jari manis, dan juga yang disambung dengan ulnaris yang setengah jari manis, dan juga ke jari kelingking. Selanjutnya itu ada untuk radialis itu mempersarapi bagian dorsal ibu jari, dan juga proksimal dari dorsal jari telunjuk dan jari tengah. Selanjutnya untuk peserta tampak posteriornya, eh, itu bagian dorsalnya itu ada nervus cutaneus brachii posterior, itu nanti untuk dari nervus eh, dari radialis itu terapi dari posterior lengan atas. Selanjutnya itu ada nervus cutaneus antebrachii posterior, itu mempersarapi bagian posterior lengan bawah. Nanti ada nervus musculocutaneus mempersarapi bagian lateral lengan bawah. Dan juga ada nervus radialis itu untuk persarapi bagian dorsal tangan, terutama ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan bagian proksimal di jari manis. Terus selanjutnya ada nervus ulnaris mempersarapi bagian dorsal, jari kelingking, dan setengah medial jari manis, dan juga ada nervus medianus itu itu persarapi ujung-ujung jari pada sisi palmar. Di mana nanti itu fungsi-fungsinya kita harus tahu sistem simpatik itu sebelumnya sistem simpatik itu bertanggung jawab untuk respon fight or flight. Itu itu menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan detak jantung, melebarkan pupil mata, dan lain-lain. Lanjut itu jalur simpatik dulu. Jalur simpatik itu ada ramus communicans albus. Nanti itu tuh jalur masuk serabut dari simpatis preganglion. Lanjut itu ada truncus sympathicus itu sepanjang tulang belakang. Selanjutnya ada ramus communicans graceus itu jalur-jalur serabut postganglion. Selanjutnya itu ada distribusinya sendiri itu ada untuk ke organ visceral, ada untuk kelenjar adrenal, pembuluh darah, ada juga untuk organ vital atau organ genital. Selanjutnya mungkin untuk dermatom. Untuk dermatom sendiri itu adalah area kulit yang disarapi oleh saraf spinal tunggal, di mana nanti itu pada gambar itu area-area berwarna pada lengan dan tangan menunjukkan distribusi dermatom dari segmen saraf servikal yang C dan juga toraks atau T seperti C3, C4 sampai C8 dan juga T1. Contohnya pada C6 kita lihat itu mempersarapi pada daerah lengan eh, pada ada pada lateral lengan bagian C C6 mencakupi daerah lateral lengan bawah dan ibu jari, sementara pada C8 mencakupi daerah medial lengan bawah dan jari kelingking. Dan mungkin kita lihat juga ada C5 yang daerah sebagian dari tengah dan juga sampai ke pergelangan tangan, dan yang C7 mungkin dari yang dua jari dari pergelangan tangan sampai dua jari, jari 2 dan 3.
dan lain-lain. Mungkin bisa dilihat. Eh, Lanjut. Untuk itu, oh iya, sebelumnya untuk kesimpulannya, mungkin kesimpulannya itu ada baik dari vaskularisasi maupun inovasinya, itu memiliki peran esensial dalam mempertahankan fungsi muskuloskeletal, di mana vaskularisasi itu baik untuk jaringan-jaringan seperti jaringan-jaringan tetap aktif, hidup, dan juga mampu melakukan dari perbaikan-perbaikan. Sedangkan untuk inovasinya itu menjamin koordinasi gerakan, kesadaran posisi tubuh, dan serta integrasi dari sensorik motorik yang kompleks. Untuk gangguan pada salah satu atau keduanya itu dapat menyebabkan dampak klinis yang signifikan seperti nyeri, kelemahan, kelumpuhan otot, atau iskemik jaringan, atau bahkan gangguan dari mobilitas permanen. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap anatomi dan fisiologi ini sangat penting ya, terutama untuk praktik klinis dan juga seperti beda ortopedi, relativitas klinik, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Eh, Sepanjang video ini mungkin ada banyak kesalahan kata maupun kalimat yang saya ucapkan. Mohon maaf sebelumnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk kita semua.